Batas cukup bukan angka, tapi saat pikiran akhirnya bisa istirahat. Banyak dari kita hidup bukan karena kurang uang, tapi karena tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Kita diajari mengejar lebih, lebih besar, lebih cepat, lebih banyak. Tapi jarang diajari satu hal penting, kapan itu cukup. Video ini bukan tentang cara cepat jadi kaya. Ini tentang bagaimana uang berhenti mengendalikan pikiranmu dan mulai menjadi alat, bukan beban. Yuk kita bahas. 1. Definisi batas cukup sebagai benteng. Aku mau jujur ke kamu. Batas cukup itu bukan tanda menyerah, apalagi malas. Justru sebaliknya, ini adalah standar internal yang aku dan kamu butuhkan supaya hidup nggak terus-terusan merasa kurang. Tanpa batas ini, mau seberapa banyak pun uang yang kita punya, rasanya tetap nggak pernah cukup. Selalu ada keinginan baru, target baru, dan pembanding baru yang bikin kita capek sendiri. Di titik ini, batas cukup berfungsi seperti benteng. Bukan buat menghentikan mimpi kamu, tapi buat melindungi kamu dari kelelahan mental karena mengejar sesuatu tanpa akhir. Saat aku bilang cukup, itu bukan berarti aku berhenti berkembang. Itu artinya aku memberi izin ke diri sendiri dan ke kamu juga untuk berhenti merasa kurang. Kamu masih boleh punya ambisi. Kamu masih boleh ingin hidup lebih baik. Tapi dengan batas cukup, kamu nggak harus mengorbankan ketentraman cuma demi terlihat berhasil. Karena pada akhirnya, aku percaya hidup yang sehat itu bukan tentang terus menambah, tapi tentang tahu kapan harus berhenti dan berkata, ini cukup dan aku baik-baik saja. 2. Keinginan sebagai penjajah pikiran. Aku sering melihat, dan mungkin kamu juga pernah merasakannya, bahwa keinginan yang tidak terkendali itu sifatnya agresif. Ia tidak datang pelan-pelan, tapi masuk dan menjajah pikiran kita. Pertama, keinginan membuat kita sibuk membandingkan diri. Tanpa sadar, kita mulai melihat hidup orang lain sebagai tolok ukur. Bukan lagi bertanya, apa yang aku butuhkan, tapi berubah menjadi, kenapa hidupku belum sejauh mereka? Dan dari situ, rasa tertinggal mulai muncul. Kedua, keinginan menciptakan urgensi palsu. Seolah-olah kalau kamu tidak punya sesuatu sekarang, kamu akan ketinggalan zaman, kalah, atau dianggap gagal. Padahal kenyataannya, banyak hal bisa menunggu. Yang tidak bisa menunggu justru kesehatan mental kamu. Ketiga, keinginan perlahan merampas rasa syukur. Fokus kita berpindah pada apa yang belum ada, sampai lupa melihat apa yang sebenarnya sudah kita miliki dan perjuangkan. Bukan karena hidup kita kurang, tapi karena pikiran kita terlalu sibuk mengejar lebih. Di titik ini, keinginan bukan lagi teman yang memotivasi, melainkan penjajah yang menguras energi. Dan tanpa batas cukup, aku dan kamu bisa terjebak hidup dalam rasa kurang, bahkan di tengah kelimpahan. 3. Ketentraman malam adalah tolak ukur kesejahteraan. Aku percaya satu hal, malam hari itu jujur. Saat layar dimatikan dan suara di luar mereda, aku dan kamu akhirnya berhadapan dengan diri sendiri. Di momen inilah semuanya terasa jelas. Kalau tubuh sudah lelah tapi pikiran masih berisik, memikirkan target yang belum tercapai, cicilan atau barang yang belum terbeli, itu pertanda bahwa keinginan kita sudah melampaui kebutuhan. Bukan berarti kamu salah punya ambisi, tapi ketika ambisi ikut terbawa sampai ke tempat istirahat, itu tanda ada sesuatu yang perlu diseimbangkan. Ketentraman malam bukan kemewahan. Ia adalah tolak ukur kesejahteraan yang paling jujur. Karena uang yang sehat seharusnya membantu kita tidur, bukan membuat kita terus terjaga. Di titik ini, pengendalian diri memberi hasil nyata, bukan dalam bentuk angka di rekening, melainkan dalam bentuk tidur yang lebih nyenyak dan pikiran yang lebih ringan. Dan mungkin inilah dividen yang paling sering diabaikan. Ketenangan yang datang bukan karena memiliki segalanya, tetapi karena tahu kapan cukup. 4. Batas cukup mengembalikan kendali atas uang. Aku sadar, masalahnya sering bukan karena uang kurang, tapi karena uang terlalu banyak menguasai pikiran. Setiap keputusan hidup jadi soal uang. Takut kurang, takut tertinggal, takut salah langkah.
Disinilah batas cukup bekerja dengan tenang. Saat aku dan kamu tahu batasnya, uang berhenti jadi pengendali dan kembali ke fungsi aslinya. Alat, bukan tujuan hidup. Dengan batas cukup, kita tidak lagi bereaksi secara impulsif. Belanja tidak lagi untuk menenangkan emosi. Keputusan finansial tidak lagi didorong oleh FOMO atau pembuktian. Kamu mulai bertanya dengan lebih jujur, apakah ini benar-benar aku butuhkan? Bukan sekedar, apakah aku mampu membelinya? Dan perlahan, kendali itu kembali. Bukan karena uangmu tiba-tiba banyak, tapi karena pikiranmu tidak lagi dikejar-kejar. Di titik ini, finansial terasa lebih sehat, lebih sadar, lebih manusiawi. Karena saat kamu tahu batas cukup, uang tidak lagi memimpin hidupmu, kamu yang memimpinnya. Pada akhirnya, aku dan kamu mungkin akan sadar bahwa masalah finansial jarang benar-benar tentang kurang uang. Lebih sering, ia tentang keinginan yang tidak pernah kita beri batas. Batas cukup bukan tentang menurunkan mimpi, melainkan tentang melindungi diri, melindungi pikiran dari rasa kurang yang terus-menerus, dan melindungi malam agar tetap menjadi tempat istirahat, bukan kecemasan. Saat keinginan berhenti menjajah, uang kembali ke perannya sebagai alat, bukan penentu nilai diri. Dan dari situ, ketentraman muncul bukan karena kita memiliki segalanya, tetapi karena kita tahu kapan harus berhenti mengejar. Mungkin hidup tidak langsung terasa mudah, tapi ia akan terasa lebih jujur, lebih ringan, dan lebih utuh. Dan kalau hari ini aku dan kamu bisa pulang ke malam dengan pikiran yang lebih tenang, barangkali itulah bentuk kesejahteraan yang selama ini kita cari. Sebelum video ini selesai, aku ingin kamu ingat satu hal. Kamu tidak tertinggal. Kamu tidak gagal. Mungkin kamu hanya belum memberi diri sendiri izin untuk merasa cukup. Tidak semua yang bisa dikejar perlu dikejar. Tidak semua yang terlihat indah harus dimiliki sekarang. Dan tidak semua ambisi layak dibayar dengan ketentraman malam. Kalau hari ini kamu memilih hidup sedikit lebih pelan, itu bukan mundur, itu sadar. Aku harap setelah ini malam bisa kembali jadi tempat istirahat, bukan ruang kecemasan. Dan kalau pesan ini terasa dekat dengan kamu, tinggal sebentar di sini. Kita pelan-pelan saja. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.